Ini, nah kalau bahasanya gini, daun babadotan campur pucuk cau dipurukan apu jadi ubarahet dan digelang-gelang digosok-gosok. Nah kalau di kampung saya itu kalau ada yang luka di sini, ini digelang-gelang. Sehat Pak? Sehat. Sama Pak siapa? Namanya siapa? Nama saya Edi. Pak Edi. Ya. Saya Kang Ajay dari Penggantingan. Saya dari setengah 6 udah di sini muter-muter. Iya. Ya dia jam 5 tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat petani bijak dimanapun sahabat petani bijak berada. Mudah-mudahan di pagi kali ini sehat walafiat, berkah selalu di bidang pertaniannya. Salam satu tanah. Baik sahabat petani bijak, sekarang saya sama tim petani bijak khususnya ada di kawasan tempatnya, kampungnya Kota Nol langsung. Iya. Pasisir selatan ya, Sumatera Barat. Baik guys, sekarang kita ada di lokasi ini ya. Untuk apa? Untuk monitoring satu lahan untuk percontohan ya. Jadi untuk percontohan sebetulnya Pak, itu kan pada dasarnya petani-petani kita itu sekarang Pak, khususnya orang selatan dasarnya mau udah pada pinter-pinter, udah pada hebat-hebat, udah pada bisa-bisa, udah pada bisa Pak. Petani selatan dasarnya mau pinter, hebat, gitu kan. Maka dari dulu sampai sekarang petani terus. Tapi yang dibutuhkan petani sekarang itu tidak perlu penerangan yang bagus-bagus, gitu kan? Tidak perlu penerangan yang bagus-bagus, tidak perlu penerangan yang hebat-hebat. Ini nanam lado harus gini, ini seperti gini, tomat seperti gini. Gak perlu penerangan yang bagus-bagus. Tapi orang Kota Nau, kita semua petani itu perlu contoh yang hebat, perlu contoh yang benar. Nah, bagaimana cara contoh yang benar? Bagaimana cara contoh yang hebat? Yaitu ada usaha atas percontohan. Disinilah nanti lahan mau dibikin percontohan. Seperti kita lihat ada Pepsodent, berarti dulu tuh ada iklan Pepsodent, diiklankan aja Pepsodent, ada Pepsodent untuk gosok gigi gini, ada iklannya, langsung banyak orang yang beli. Nah gitu. Jadi nanti insya Allah di sini tuh lahan yang nggak perlu luas-luas, kita mau untuk contoh. Nah contoh nggak perlu banyak-banyak, contoh mah satu. Nanti kalau ada dua contoh berarti pakai drop nanti bertengkar Pak. Contoh mah satu. Iya, di lahan ini nanti mau dibikin satu percontohan. Jadi usaha atas contoh. Kembali lagi, masyarakat kita itu tidak perlu penerangan yang bagus-bagus, penerangan yang hebat-hebat, tapi perlu contoh yang benar. Siapa yang contohnya? Siapa yang mau bikin contohnya? Nah, Pak Wali sendiri yang mau bikin contoh tersebut, bukan si Kang Ajay tapi Wali Nagari nih bikin contoh. Saya sekedar membantu. Nah maka dari itu nanti lahan luas, lahan segini gak perlu luas-luas, tapi gimana caranya kita menanam 0,5 hektar tapi hasilnya bisa nyampe 1 hektar. Nanam 1/4 hektar, bagaimana caranya supaya kita pikirkan hasilnya bisa nyampe 0,5 hektar. Jangan lihat hasil, yang penting ada usaha. Nah sebelum kita mulai, apakah tanah ini cocok atau enggak, gitu kan? Maka kita diajak ngobrol tanahnya Pak. Kalau kita mau nanam cabai, kalau kita mau nanam tomat, mau nanam jenisnya apapun, kita harus bisa ngobrol sama tanah. Ngobrol sama tanah Bapak udah bisa nggak? Saya ajarin. Ya, bagaimana cara baik. Bagaimana caranya ngobrol sama tanah? Ya. Di antaranya ngobrol sama tanah itu bukan tanah diajak ngobrol Pak, tapi dipelajari sama kita. Di ketinggian berapa kita duduk di sini? Suhunya berapa? pH tanahnya berapa? Ini ngobrol sama tanah nih. Kita dipegang Bapak gini. Belum tahu ya. Nah, itu tanah kan Pak? Iya. Tanah. Nah,
Digeleng-geleng gini Pak, kecil-kecil. Geleng-geleng dulu. Kita ngobrol sama tanah nih. Nah, udah digeleng-geleng seperti kelereng. Iya. Udah Pak. Iya. Nah, terus lidah Bapak julurin. Nah. Nah. Kan dia. Rasain. Nah. Ya. Biasa. Nah, gimana rasanya? Ada yang ngejar terus dingin. Iya. Ya. Iya. Kalau ini si tanahnya kering, ditempelin ke sini, nempel ke lidah itu. Iya. Terus ada terus dingin. Nah, kalau begitu itu untuk mengetahui pH tanah. Untuk mengetahui pH tanah, kalau ada di tanah ini ditempelin, ada getaran. Iya, ya. Terus dijulun gini, keluar, ya langsung nempel di lidah kalau tanahnya ini kering, gitu kan? Nah, di gini-gini teh susah keluarnya sehubungan ini basah, jadi gini langsung jatuh. Dan jatuhnya juga beda. Itu satu teknik untuk mendapatkan daripada pH tanah. Kalau seperti gini pH tanah seperti berapa? Yaitu 6,5 ke atas. Itu untuk mengetahui pH tanah. Ngobrol sama tanah. Ada lagi. Sini Pak. Kita lihat keliling ke sini, coba lihat untuk mengetahui lagi pH tanah dia. Sini ya. Nah. Terus ke sini kita lihat tanaman-tanaman. Nah, ini nih. Nih. Di sini apa namanya nih? Rumput. Rumput apa nih namanya? Rumput apa namanya? Nah, kalau ada rumput gini biasanya nih di kampung saya. Kalau ada yang luka, daunnya ini, nah kalau bahasanya gini, daun babadotan campur pucuk cau dipurukan apu jadi ubarahet dan digelang-gelang digosok-gosok. Nah, kalau di kampung saya itu, kalau ada yang luka di sini, ini digelang-gelang, ditumbuk, dicampurin sama dicampurin sama apu, jadi obat luka, Pak ya. Nah, jadi kalau di lahan ini, di lahan kita mau nanam hortikultura, apa aja hortikultura tuh, nanam cabai, nanam tomat, nanam bawang, apapun jenisnya. Kalau ada tanaman yang seperti ini nih, Pak ya, warnanya ada yang ungu, ada yang putih, berarti pH tanahnya itu lebih daripada 6,5 pH-nya, dan kadar asamnya baik dan bagus. Di sini berarti kadar asamnya bagus, berarti di sini apakah bisa dipakai? Bisa dipakai. Kadar asam tinggi, jangan disamakan. Teknik nanam di dataran tinggi, teknik nanam di dataran rendah, pasti beda. Contoh, saya mau nanam di mana? Yaitu di Jawa Barat. Teknik di Jawa Barat sama di sini dibedakan. Karena apa? Karena kalau kita mau nanam di Jawa Barat, kita nyangkul tanah kedalamannya 15 cm. Jangankan 15 cm, 15 meter digali tanah itu. 15 meter ke kedalaman. Diambil tanahnya dari bawah itu 15 meter itu, angkat ke atas. Kadar asamnya itu masih bagus, tanahnya itu masih bagus. Di mana? Di Jawa Barat. Ya. Tapi kalau kita mau nanam di Sumatera, ngegali tanah, jangankan 15 meter, 15 cm satu cangkul, kadar asamnya itu tinggi. Ya, betul. Ya, jadi harus banyak dolomit, perbanyakan dolomit supaya kadar asamnya rendah seperti apa. Jadi biaya besar. Jadi kita mau nanam itu di Sumatera, jangan disamakan. Nah, ini mengetahui perkara ini namanya ngobrol sama tanah, gitu ya Pak ya. Nanti kita bareng-bareng di sini, kita mau nanam. Baik sahabat petani bijak, dimanapun sahabat petani bijak berada ya. Demikian monitoring kita di lokasi apa Pak? Di Nagari Kota Anau. Nagari Kota Anau. Mudah-mudahan
monitoring lahan ya, sebidang lahan untuk percontohan di nagari ini. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan berkah, baik yang menyampaikan baik pula yang mendengarkan. Ada yang lebih baik, yaitu siap mengamalkan dan menyampaikan ilmu pertanian ke saudara-saudara kita lagi. Akhirnya dari Petani Bijak mengucapkan terima kasih yang sudah subscribe, yang belum ditunggu. Kalau andaikan video ini bermanfaat ya, jangan lupa di like, share, komen untuk orang lain supaya lebih orang lain lebih manfaat lagi untuk demi kemajuan di pertaniannya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.